Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ulbar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Dewan Pengawas KPK mengungkap beberapa praktik pungutan liar yang terjadi di rumah tahanan KPK. Oleh karenanya, Komisi 3 DPR RI mendorong Dewan Pengawas KPK untuk menangani kasus tersebut sesuai dengan mekanisme internal yang ada. Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa mengatakan dirinya menyerahkan kepada Dewan Pengawas KPK agar kasus tersebut ditangani sesuai dengan mekanisme internal yang ada di KPK. Menurutnya, saat ini Dewan Pengawas KPK tengah melakukan penyelidikan dengan mulai melakukan sidang kode etik kepada 93 pegawai yang terlibat dalam kasus dugaan pungutan liar di rutan KPK. Untuk itu, ia memberikan kesempatan agar Dewas KPK bisa menyelesaikan kasus tersebut melalui mekanisme internal untuk menindaklanjuti temuan dugaan pungli tersebut. Ya, terkait adanya dugaan pungli yang ada di tahanan-tahanan KPK yang ada, saya kira kan ini adalah dugaan-dugaan. Biarlah semua pihak termasuk karena ini sudah ditangani Dewan Etik yang ada di KPK, maka berilah kesempatan para pengembang kebijakan yang ada di KPK ini untuk mencari tahu kebenaran daripada informasi yang berkembang ini. Kalau memang ada ditemukan seperti apa nanti, saya kira di dalam KPK memiliki cara, memiliki aturan tersendiri untuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat. Ya. Supriyansa menambahkan nantinya melalui rapat kerja, Komisi 3 DPR RI akan memperdalam terkait pengembangan fakta yang sebenarnya terjadi dalam kasus pungli di rutan KPK. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Badan Pengawas Pemilu telah menangani ribuan dugaan pelanggaran selama masa kampanye pemilu 2024 berlangsung. Komisi 2 DPR RI mendorong agar Badan Pengawas Pemilu menindaklanjuti laporan-laporan tersebut secara profesional dan transparan. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu merilis data penanganan dugaan pelanggaran dalam tahapan pemilu 2024. Terhitung hingga 8 Januari 2024, Bawaslu telah menangani 1.032 dugaan pelanggaran. Menyikapi hal tersebut, Komisi 2 DPR RI mendorong Bawaslu menindaklanjuti laporan secara profesional, transparan, dan diumumkan kepada publik hasil dari tindak lanjut pelanggaran tersebut. Hari ini sedang dibahas PKPU terkait tungsura perhitungan surat suara termasuk saksi lain-lain. Khusus untuk pelanggaran namanya mendekati pemilu pasti ada banyak, bahasanya gini, kecepatannya kalau tadinya 20 km sekarang 40-60, jalannya sempit, yang jalan banyak, senggol-senggolan ada. Nah, kami coba mengingatkan Bawaslu agar profesional, semua laporan ditindaklanjuti dan transparan, umumkan kepada publik apa hasil tindak lanjut Bawaslu. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardigaus mengingatkan KPU untuk memprioritaskan daerah terpencil di berbagai wilayah dalam distribusi logistik pemilu. Sebetulnya kita sudah mewanti-wanti dan kita juga sudah mewarning kepada KPU bahwa negara kita ini sangat luas dan dia juga mempunyai pulau-pulau dan daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu juga ini sudah kita sampaikan kepada KPU untuk bekerja secara profesional. Oleh karena itu jangan ada alasan keterlambatan itu karena geografis. Kedua karena iklim. Mahir dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Tahun 2024 menjadi tahun terakhir masa tugas konstitusi DPR RI periode 2019-2024. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengingatkan seluruh anggota DPR RI untuk tetap berkomitmen dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik hingga akhir masa jabatan. Tahun 2024 menjadi tahun terakhir masa tugas konstitusi DPR RI periode 2019-2024. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengajak semua anggota DPR RI mengakhiri masa tugasnya dengan membawa legasi yang semakin baik untuk bangsa dan negara.
Hal tersebut ia sampaikan dalam pidatonya di rapat paripurna pembukaan masa persidangan 3 tahun sidang 2023-2024. Pasalnya, berdasarkan data dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, sebanyak 521 dari 575 anggota kembali mengikuti konsultasi legislatif. Meski demikian, ia memastikan DPR tetap berkomitmen dalam menjalankan tugas di sisa masa baktinya. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari tugas konstitusional DPR RI periode 2019-2024. Menjadi komitmen kita semua untuk dapat menuntaskan tugas sebagai anggota DPR RI yang akan meninggalkan legasi yang semakin baik dalam menjalankan kedaulatan rakyat, sehingga dapat mempercepat terwujudnya kehidupan bangsa dan negara yang semakin sejahtera, tentram, adil, dan makmur. Puan menyampaikan meski di tengah agenda pemilu 2024, seluruh anggota DPR RI harus berkomitmen menunaikan amanah rakyat dan tugas kedewanan. Ia juga memastikan undang-undang yang saat ini tengah digodok bersama pemerintah selalu memperhatikan aspirasi publik dan kesejahteraan masyarakat, sehingga menjadi salah satu bentuk legasi, yaitu produk perundangan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Vincent Aldi, TVR Parlemen, melaporkan. Kontestasi pemilihan umum Republik Indonesia akan segera digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Baik calon presiden dan wakil presiden maupun calon anggota legislatif saling bertarung menyampaikan visi misi yang diusung untuk membangun negeri ini. Lantas bagaimana komitmen anggota DPR RI periode ini dalam melanjutkan amanah rakyat di masa akhir jabatannya? Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17, pemirsa. DPR RI telah memasuki tahun terakhir masa jabatan pada periode 2019-2024. Mayoritas anggota DPR RI di periode ini kembali mencalonkan diri pada pemilihan legislatif mendatang. Namun demikian, meski sedang memasuki masa kampanye, hal ini tidak menyurutkan semangat DPR untuk tetap bekerja memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Sebanyak 19 rancangan undang-undang yang masih berada dalam tahap pembicaraan tingkat 1 serta 34 RUU yang akan memasuki pembahasan tingkat 1 akan dilanjutkan pembahasannya pada masa sidang ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Memasuki tahun terakhir pada periode 2019-2024, DPR RI berkomitmen untuk menuntaskan kerja-kerjanya. Meski tensi politik semakin hangat, DPR terus menyuarakan suara rakyat. Meski di tengah kontestasi, DPR berkomitmen terus bekerja untuk melahirkan legasi. Tahapan pemilu yang sudah memasuki masa kampanye tidak menyurutkan semangat DPR untuk bekerja memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Meski juga berkontestasi, DPR terus melaksanakan fungsinya baik legislasi, pengawasan, anggaran, maupun fungsi diplomasi.
Inilah keseimbangan yang terus dikedepankan, tentu ini didasarkan kepada rasa tanggung jawab sebagai anggota DPR, dan mudah-mudahan ke depan tentu tugas-tugas kedewanan ini akan berjalan dengan baik, memberikan manfaat bagi rakyat, dan terus mendorong dan mendukung Indonesia akan lebih maju ke depan. Berdasarkan data Badan Legislasi DPR RI tahun 2023, DPR telah produktif menghasilkan 78 produk legislasi. Beberapa di antaranya yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk melindungi kelompok rentan dari pelecehan dan kekerasan seksual, serta Undang-Undang ASN yang merupakan bukti perjuangan DPR terhadap nasib ASN dan tenaga honorer. Namun, kinerja DPR bukan hanya dinilai dari kuantitas produk legislasi yang dilahirkan, melainkan harus dinilai melalui bagaimana setiap undang-undang berdampak bagi masyarakat. Pasca Undang-Undang TPKS disahkan, Komnas Perempuan mencatat laporan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak meningkat. Ini merupakan bukti bahwa Undang-Undang TPKS mendorong para korban kekerasan seksual untuk berani melapor. Dengan Undang-Undang TPKS, masyarakat merasa dilindungi. Selain itu, kerja Dewan bukan hanya dilihat dari Senayan. DPR harus bertolak ke daerah pemilihan masing-masing, memastikan kondisi rakyat yang diwakilinya. DPR juga meninjau langsung berbagai harga pangan jelang Hari Raya agar masyarakat tidak menjerit. DPR turut meninjau langsung persiapan mudik agar masyarakat dapat tiba di kampung halaman dengan selamat. Kurang dari sebulan jelang pemilu, DPR masih terus bekerja untuk meninjau langsung persiapan pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. DPR memastikan masyarakat baik di daerah, di luar negeri, hingga di lembaga pemasyarakatan dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman, nyaman, dan tanpa tekanan. Kita lebih intens mengunjungi warga masyarakat, khususnya pada saat reses kemarin. Ketika sekarang ini sudah dibuka masa sidang, tugas-tugas kenegaraan tetap kita pegang. Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang telah dinanti-nantikan masyarakat juga akan dikebut. Dalam sisa masa kerjanya, DPR ingin memastikan para ibu dan anak mendapat kebutuhan yang layak, termasuk mendapatkan pendampingan suami melalui cuti ayah. Sehingga nantinya anak-anak yang lahir akan siap menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Target kita di masa sidang ketiga ini kami akan menyelesaikan 2 undang-undang. Yang pertama undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak, yang kedua undang-undang tentang pendidikan keagamaan Islam. Dan itu memang menjadi kebutuhan di masyarakat terkait dengan undang-undang khususnya perlindungan ibu dan perlindungan anak itu. Dalam fungsi pengawasan, DPR tegas memastikan APBN harus bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena uang rakyat sudah seharusnya digunakan untuk menyejahterakan rakyat. Pemerintah harus tertib dan disiplin dalam menjalankan APBN tahun 2024. Penggunaan anggaran secara disiplin, teliti dan tepat sasaran. Bagaimanapun, APBN adalah uang rakyat, sehingga penggunaannya harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan peraturan perundang-undangan. Tim Redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pada evaluasi libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 terdapat tambahan operasional tol sepanjang 115 km dan volume kendaraan meningkat 6,48% year on year. Namun secara rata-rata baru ada 2 tempat istirahat dan pelayanan atau tip sepanjang 97 km. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali di TVR 17, pemirsa. Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Fauzi mengatakan masih perlu adanya perluasan tempat istirahat dan pelayanan atau tip di rest area. Mengingat kendaraan yang masuk rest area dibatasi waktu selama libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Selengkapnya berikut liputan rekan kami Fitian dengan anggota Komisi 5 DPR RI. Baik, pemirsa TVR Parlemen, hari ini Komisi 5 DPR RI baru saja melakukan rapat kerja bersama dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, dan juga Kakor Lantas guna membahas evaluasi pelaksanaan angkutan saat libur Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024. Nah, tadi ada banyak poin yang disampaikan dalam rapat kerja tersebut. Nah, secara umum pelaksanaan angkutan libur Natal ini sudah berjalan dengan lancar dan mengalami peningkatan kinerja dalam hal pelayanan kepada penumpang di seluruh sektor transportasi. Nah, namun kondisi di lapangan ternyata masih banyak beberapa kendala, diantaranya masih banyaknya insiden kecelakaan dan juga kemacetan di beberapa ruas titik tol yang ada di Indonesia. Nah, untuk membahasnya saya sudah bersama dengan salah satu anggota dari Komisi 5 DPR RI, yaitu Bapak Muhammad Fauzi dari fraksi Partai Golkar. Baik Pak, terkait dengan evaluasi pelaksanaan Nataru kemarin, nah kira-kira apa nih Pak yang menjadi evaluasi terhadap pemerintah dari Komisi 5? Sebenarnya kegiatan evaluasi ini merupakan kegiatan rutin tahunan ya, di mana kita lakukan menjelang dan setelah Idul Fitri, Tahun Baru gitu ya. Seharusnya harapan kita di Komisi 5 sebenarnya kegiatan-kegiatan ini menghasilkan sesuatu yang setiap tahunnya harus meminimalisir hal-hal yang kurang baik di lapangan gitu. Tetapi hal seperti ini tidak bisa kita sampai ke zero incident gitu. Tetap saja di sana sini masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, karena itu masih dibutuhkanlah evaluasi per setiap tahunnya. Hal-hal yang kegiatan-kegiatan di dalam rangka yang saya sebutkan tadi ya, menjelang atau setelah Lebaran atau Natal, Tahun Baru, sebelum dan sesudah. Nah, untuk saat ini memang masih banyak sekali yang perlu diperbaiki. Apalagi kalau yang diperbaiki ini hal-hal yang berhubungan dengan pihak ketiga. Misalkan sampai saat ini pelayanan minimum pengguna jalan tol ini sangat minim sekali. Nah, padahal ini kan ada keterlibatan pihak ketiga yang harusnya jauh-jauh hari ini sudah harus selesai. Bahkan kita setiap tahun memperingatkan ini tapi masih saja belum maksimal. Nah, karena itu harapannya tadi juga disampaikan oleh Pak Ketua bahwasannya Ketua Komisi bahwasannya ini merupakan mungkin yang terakhir lah ya. Kalau tidak mungkin akan dilakukan pendalaman khusus pembahasan mengenai ini. Kemudian hal-hal yang lain juga mengenai rest area juga masih perlu dalam hal fasilitas dan luas rest area juga ini menjadi permasalahan. Kalau tidak salah kan kemarin itu rest area waktunya ditentukan setengah jam harus berganti, sementara orang tidur ini kan tidak bisa
kadang-kadang dibatasi. Kalau dipaksakan justru mempunyai risiko. Pak, tapi kalau menurut Bapak sendiri Pak, masih minimnya pelayanan umum yang terjadi, kemudian pelayanan di jalan tol. Nah, kira-kira apa sih Pak yang menjadi penyebab? Ya, pertama pasti koordinasi. Ya, koordinasi dan konsolidasi kita memang perlu ditingkatkan. Nah, kemudian juga kesadaran masyarakat juga masih perlu ditingkatkan. Kemudian fasilitas penunjang ya, pengguna jalan ya, ini masih sangat minim. Seperti tadi teman PDIP menyampaikan di Jawa Timur ada rambu-rambu jalan yang masih minim. Kalau orang jarang ke sana katanya bisa nyemplung ke laut gitu. Itu kan satu hal yang memang perlu disempurnakan lah gitu. Baik, terima kasih Bapak Fauji. Ya. Dan baik, demikian pemirsa hasil wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI, yaitu Bapak Muhammad Fauji dari fraksi Partai Golkar. Tadi ada beberapa poin yang disampaikan terkait dengan evaluasi pelaksanaan Natal tahun 2023 dan tahun baru 2024, yaitu diantaranya terkait dengan masih minimnya pelayanan jalan tol dan juga masih belum maksimalnya fasilitas umum, dan kemudian juga ada kejomplangan data dari BMKG itu terkait dengan bagaimana kondisi cuaca di lapangan. Nah, tadi juga Pak Fauji mengatakan bahwa Komisi 5 berharap insiden seperti ini bisa diminimalisir dan dapat ditingkatkan ke depannya. Dan baik, demikian pemirsa yang dapat saya laporkan. Saya Fitian Nurullah, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Diva Rizka. Halo, selamat sore. Kembali bersama saya Diva Rizka dalam segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu terkait rapat dengan Kementerian Perhubungan. Komisi 5 DPR RI wanti-wanti kecelakaan kereta api tidak terulang kembali. Mirsa, bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Di sini disebutkan oleh Komisi 5 DPR RI yang menilai kejadian kecelakaan kereta api yang terjadi pada awal tahun 2024 sangatlah fatal. Salah satunya kecelakaan yang dialami oleh kereta api Turangga dan kereta api lokal Bandung Raya di Cicalengka yang memakan 4 korban jiwa, termasuk masinis. Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Robert Rau mendesak PT KAI untuk perbaiki sistem yang ada guna mengantisipasi dan mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari.
Menteri Perhubungan diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat sebagai moda transportasi kereta api yang aman dan nyaman. Sebagaimana diketahui, beberapa kecelakaan yang melibatkan moda transportasi kereta api terjadi di Indonesia pada awal tahun 2024 ini. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline, yaitu DPR RI mengatakan Sirekap bukan sistem resmi penghitungan suara pemilu. Pemirsa, bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Di sini Komisi 2 DPR RI menekankan bahwa sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap hanya menjadi alat bantu penghitungan yang praktis. Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Saan Mustafa menilai sistem Sirekap tidak diwajibkan untuk diterapkan dalam penghitungan suara pemilu, karena penghitungan resmi yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu penghitungan secara konvensional. Selain Sirekap, Saan juga mengingatkan perubahan jadwal Pilkada 2024 yang sebelumnya sempat diusulkan pemerintah untuk dimajukan pada September 2024. Menanggapi hal ini, DPR RI menggelar rapat khusus atau konsinyering yang telah dimatangkan oleh Badan Legislasi. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online, yaitu yang membahas terkait dengan rapat dengan Kementerian Perhubungan. Komisi 5 DPR RI mewanti-wanti kecelakaan kereta api tidak terulang kembali, serta berita mengenai DPR RI yang mengatakan Sirekap bukan sistem resmi penghitungan suara pemilu. Sekian dari saya Diva Rizka, kembali ke rekan Zia. Terima kasih rekan Diva yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.